Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran teks debat. Nah, sebelum mempelajari pembelajaran teks debat, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Ketua Kelas bisa memimpin doa, Mas Wahyu Rizky Prastyo. Baik, semuanya. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk presensi nanti Mas Wahyu Rizky mengirimkan ke saya ya. Lewat WA. Baik, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan share screen. Silahkan. Halo Mbak Dian. Ya, sebentar. Ya, oke. Mohon maaf, Pak. Mic-nya. Oh iya, maaf. Pembelajaran teks debat. Nah, ada yang tahu mengenai pembelajaran teks debat? Saya, Pak, Oh ya, silahkan Mbak Dina. izin mencoba menjawab. Jadi, Ya. debat itu merupakan pembahasan pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan dan mempertahankan pendapat masing-masing. Mohon maaf, Pak, kalau salah. Nah, benar sekali Mbak Dina Ulia. Debat adalah aktivitas untuk membahas sesuatu hal dan mempertahankan pendapat dengan memberikan alasan atau bukti, bahkan meyakinkan orang lain dengan kebenarannya dan kemampuan menggiring orang lain untuk memahami pemikiran mereka. Gitu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di dalam debat tentunya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu melatih keberanian diri mengungkapkan pendapat. Debat bertujuan dengan mengikuti ajang debat, baik perlombaan ataupun tugas, maka akan meningkatkan keberanian diri dalam berbicara di depan umum dan mengungkapkan pendapat, baik itu pendapat pribadi ataupun pendapat kelompok. Yang kedua ada menambah wawasan. Dengan mengikuti debat, maka secara tidak langsung akan menambah wawasan karena sering berbeda argumen dengan kelompok lain atau tim lain. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, ketika berdebat kita dituntut untuk memaparkan argumen atau dengan data-data yang valid dan faktual. Nah, hal inilah yang akan mendorong kita untuk terus berpikir kritis dan logis. Yang keempat, memperluas sudut pandang. Ketika kita berdebat, maka kita akan memperoleh informasi yang berbeda-beda. Dari hal tersebut, maka akan memperluas sudut pandang terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, yaitu memperoleh solusi alternatif. Dalam berdebat, kita akan berargumen mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian, output dari debat tersebut akan menghasilkan solusi
dari permasalahan tersebut yang efektif dan efisien. Slide selanjutnya. Unsur-unsur debat. Di dalam debat terdapat unsur-unsur yaitu ada mosi, tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, moderator, juri, dan notulen. Nah, di sini ada yang tahu apa itu mosi? Saya izin berpendapat, Pak. Oh ya, silahkan Mbak Pia. Ya, baik. Jadi mosi itu adalah suatu hal atau tema yang ada di dalam debat, seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Benar sekali. Mosi adalah permasalahan, hal atau tema atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi bisa berupa satu kalimat utuh minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua ada tim afirmatif. Tim afirmatif yaitu kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang ketiga ada tim oposisi atau yang kita lebih kenal dengan tim kontra, yaitu kelompok lawan afirmasi yang tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Selanjutnya ada tim netral. Tim netral adalah kelompok yang memberi dukungan untuk dua sisi, baik itu sisi setuju maupun tidak setuju. Yang ketiga ada moderator. Moderator adalah orang yang memandu jalannya perdebatan atau debat. Yang ke-6 ada juri. Juri adalah orang yang menilai jalannya perdebatan. Nah, juri ini biasanya ada di dalam debat perlombaan seperti perlombaan tingkat SD atau SMP gitu. Yang terakhir ada notulen. Notulen adalah orang yang menuliskan jalannya suatu debat dan mencatat kesimpulan. Slide selanjutnya. Etika debat. Nah, dalam debat juga terdapat etika, yaitu bertanya serius, tidak menyinggung lawan, berbicara sesuai data dan fakta, mematuhi peraturan debat. Bertanya serius. Nah, ketika kita berdebat, kita harus bertanya serius kepada lawan, dan bandingkan paparannya dengan data-data yang sudah dihimpun. Tidak menyinggung lawan debat. Nah, di sini yang dimaksud dengan tidak menyinggung lawan debat adalah tidak menyinggung secara kekurangan fisik lawan debat. Yang seharusnya debat itu pertarungan ide gagasan. Jika hendak menyinggung, yaitu menyerang debat dengan menyerang dengan ide-ide dan data-data yang valid dan faktual. Bicara sesuai data dan fakta. Agar dapat mematahkan argumentasi lawan, maka dalam mengadu argumentasinya, kita dengan data-data dan fakta, jangan adu ide gagasan dengan data-data dan sumber yang belum jelas gitu. Selanjutnya ada patuhi peraturan debat. Nah, ketika kita dalam mengikuti perlombaan debat atau event debat, kita harus mengetahui peraturan debat dan mematuhinya, sehingga kita tidak dikenakan sanksi atau diskualifikasi atau pelanggaran lainnya. Slide selanjutnya. Struktur debat. Yang pertama ada pengenalan. Nah, pengenalan ini menjelaskan posisi penyampai debat mengenai mosi, apakah afirmasi atau oposisi. Nah, dari penegasan posisi tersebut, debat dapat disampaikan dengan memberi awalan bisa berupa gambaran umum atas topik yang sedang diangkat. Yang kedua ada penyampaian argumen. Menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju dengan suatu hal. Sertakan data dan bukti yang mendukung. Fakta dan bukti tersebut harus sejalan dengan alasan agar argumen tersebut menjadi logis. Gitu. Yang ketiga ada debat. Pada debat ini, setiap tim bergantian mengomentari pendapat tim lain. Yang terakhir ada simpulan. Nah, dalam simpulan ini biasanya disampaikan oleh pembicara satu ataupun dua
yaitu menegaskan kembali si posisi penyampai debat dalam mosi yang sedang diangkat. Slide selanjutnya. Jenis-jenis debat, yaitu ada debat parlementer, debat pemeriksaan ulang, debat formal, konvensional, atau pendidikan. Yang pertama, debat parlementer. Debat parlementer yang biasanya terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif di suatu negara. Debat jenis ini membahas mengenai isu undang-undang, kebijakan, atau hal yang terkait dengan ketatanegaraan. Yang kedua ada debat pemeriksaan ulang. Debat yang bertujuan untuk mengetahui kebenarannya argumen yang disampaikan dimaksudkan untuk memeriksa ulang. Debat jenis ini mengandung banyak pertanyaan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing. Debat jenis ini biasanya itu banyak ditemui di pengadilan antara jaksa dan hakim. Debat formal, konvensional, atau pendidikan. Debat yang terdiri dari dua kubu yang saling berargumen membahas suatu hal, tidak seperti debat kedua sebelumnya. Debat jenis ini lebih menitikberatkan pada pengembangan kemampuan. Nah, debat jenis ini biasanya terjadi di sekolahan atau universitas. Slide selanjutnya. Nah, ada urutan bicara dalam debat. Yang pertama ada tim afirmatif, kemudian ada tim pembicara pertama tim oposisi, kemudian ada pembicara kedua tim afirmatif, kemudian ada pembicara kedua tim oposisi, ada pembicara ketiga tim afirmatif, ada pembicara ketiga tim oposisi, ada yang terakhir ada penyimpulan atau penutup dari tim afirmatif dan juga tim oposisi. Nah, tugas dari pembicara satu yaitu memberikan batasan masalah, memberikan status keadaan yang sedang dijelaskan, memberikan definisi batasan masalah, memberikan penjelasan kenapa mosi ini penting untuk dibahas. Pembicara dua mengkritisi atau membantah argumen dari pembicara satu tim lawan, memberikan solusi, memberikan argumentasi dan fakta. Pembicara tiga mengkritik pembicara satu dan pembicara dua tim lawan, menguatkan dengan contoh dan data yang lebih dalam mengenai argumentasi dari pembicara satu dan dua. Dan tidak boleh memberikan argumentasi lagi. Biasanya pembicara tiga itu tidak boleh memberikan argumentasi lagi. Yang terakhir ada penyimpulan. Menyimpulkan gimana jalannya debat, memberitahu kelemahan lawan dan memberikan kelebihan tim. Nah, seperti tadi yang udah saya sampaikan, penyimpulan ini biasanya disampaikan oleh pembicara satu atau pembicara dua. Slide selanjutnya. Kaidah kebebasan teks. Dalam debat juga menggunakan kaidah kebebasan teks. Yang pertama ada menggunakan kalimat yang kompleks. Kedua ada menggunakan konjungsi. Dan yang terakhir ada menggunakan kata rujukan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja atau yang kita kenal dengan kalimat kompleks tersebut. Yang kedua ada menggunakan konjungsi. Pada debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Yang terakhir ada kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi. Seperti ini, itu, dia, di sini, di sana, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, sebelum memasuki tugas, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Sebentar ya, Pak. Catatan Oh saya iya, kepilep ya. silakan. Sebentar, Sambil Pak. Oh ya, Pak. Saya ingin bertanya mengenai debat formal. Dalam debat formal itu konvensional atau debat pendidikan, debat yang terdiri dari
dua kubu yang saling berargumen membahas suatu hal. Nah, pertanyaan saya itu apakah contoh dari debat formal, konvensional, atau pendidikan tersebut, Pak? Oh ya, ini Mas Avanuddin Dava ya? Iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena terkendala sinyal, Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Berarti contoh debat pendidikan konvensional atau formal gitu ya. Jadi contoh debat seperti itu yaitu debat yang terjadi dalam sekolahan, misal guru memberikan tugas praktik debat kepada siswanya, entah itu di SMA, dan seperti perlombaan debat yang ada di tingkat prodi atau fakultas atau universitas yang kita kenal dengan nama KDMI gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami Mas Avanuddin? Alhamdulillah bisa, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita ada tugas. Buatlah 2 kelompok yang terdiri dari tim afirmatif dan tim oposisi. Masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang. Setiap tim membuat teks debat. Pertemuan minggu depan kita praktik ya, dengan mosi menyambut pembelajaran hybrid learning di masa pandemi. Apakah bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Bisa. Ya, baik, terima kasih. Bapak izin bertanya. Bisa. Ya, silakan Mas Miko. Hybrid learning itu apa sih, Pak? Hybrid learning itu pembelajaran gabungan, yaitu pembelajaran online, pembelajaran daring dan luring gitu. Oh, baik, Pak. Ah, Terima bisa. kasih. Oh ya, sama-sama. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.